Ada suatu cerita kisah seorang pemuda yang membuat Nabi Sulaiman kagum. Nabi Sulaiman alaihissalam, selain beliau seorang nabi, beliau adalah seorang raja yang sangat terkenal. Beliau berhasil menundukkan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau seorang manusia yang mampu berdialog dengan semua jenis makhluk. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman berkelana di antara langit dan bumi, hingga tibalah pada suatu samudera yang bergelombang sangat besar. Nabi Sulaiman alaihissalam cukup memerintahkan angin untuk tenang, maka tenanglah laut tersebut. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan jin Jifrit untuk menyelam ke dasar samudera tersebut. Maka dengan perintah Nabi Sulaiman, jin Jifrit menyelamlah ke dasar laut. Kemudian sampai di dasar laut, terdapatlah mutiara yang sangat besar. Lalu diangkatlah mutiara tersebut oleh jin Jifrit ke atas samudera, diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Heranlah Nabi Sulaiman. Beliau tidak pernah melihat mutiara sebesar macam itu rupa. Yang anehnya, mutiara tersebut memiliki pintu yang tertutup dengan rapat. Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah supaya pintu mutiara tersebut terbuka. Dengan berkat doa Nabi Sulaiman, dengan izin Allah, terbukalah pintu mutiara tersebut. Heranlah Nabi Sulaiman. Rupanya dalam mutiara tersebut ada seorang pemuda yang sedang sujud kepada Allah. Lalu Nabi Sulaiman memberikan salam kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut menjawab salam Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, amalan apakah yang engkau beramal sehingga Allah diberikan karamah kepadamu demikian rupa?" Pemuda tersebut menjawab, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, saya tidak beramal apa-apa. Namun, sebelum saya masuk dalam mutiara ini, saya ada suatu cerita." Maka menceritalah anak muda tersebut kepada Nabi Sulaiman. Cerita anak muda tersebut, sebelum dia masuk dalam mutiara, dia di waktu orang tuanya masih hidup, dia selalu mentaati orang tuanya. Orang tuanya sakit, waktu lapar dia suapin makanan. Orang tuanya hendak mau ke mana, dia ngendong. Dia sangat taat kepada dua orang tua. Pada suatu ketika orang tuanya mendoakan, "Ya Allah, berikan kepada anakku. Jangan engkau letakkan anakku. Jangan engkau pertempatkan anakku di langit dan di bumi." Tak lama kemudian, orang tua saya meninggal dunia. Selang beberapa hari, saya pergi ke pinggir laut untuk menenangkan jiwa. Lalu datanglah mutiara ini, maka saya masuk ke dalamnya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, di saat engkau berada dalam mutiara tersebut, di manakah engkau beda siang dan malam?" Pemuda tersebut menjawab, "Di ketika saya dalam mutiara ini putih, berarti menandakan siang. Di kala malam, mutiara ini berubah menjadi hitam." Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apakah makanan yang engkau makan dalam mutiara ini?" Pemuda tersebut menjawab, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, di ketika saya lapar, dalam mutiara ini tumbuh sepohon kayu, berbuah lebat, dan di akarnya keluar air, manisnya melebihi madu,
putihnya melebihi susu. Itulah makanan yang saya makan. Kemudian singkat cerita, pemuda tersebut kembali masuk dalam mutiara. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah, dari cerita tersebut, seorang pemuda dipertempatkan oleh Allah pada mutiara yang sangat indah. Beliau hanyalah taat kepada orang tua. Dengan doa orang tua, beliau dipertempatkan oleh Allah pada tempat yang sangat mulia. Karena doa orang tua kepada anak tidak ada terhingga. Maka oleh karena demikian, marilah kita berbakti kepada dua orang tua. Marilah kita minta doa orang tua. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan berhasil dan bahagia dunia dan akhirat. Seandainya kata orang tua kita sudah meninggal, marilah kita bersedekah, kita niatkan pahala kepada dua orang tua kita. Inilah syarahan singkat, mudah-mudahan menjadi manfaat pribadi, mudahan barangkali menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.